Nyium tai sambil minum es. HP mid-range terbaik? Ya Samsung A52s. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A52s 5G. Smartphone yang menurutku adalah smartphone mid-range terbaik dari Samsung buat tahun 2021 ini. Serius, ini HP tuh nawarin banyak banget hal dengan harga yang relatif tuh masih masuk akal. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A52s ini itu dibanderol dengan harga Rp6.499.000. Cuma kalau kalian cari-cari di online marketplace, kalian bisa dapetin dengan harga tuh cuma paling ya 6,1 jutaan atau bahkan 5.999. Untuk desainnya sendiri, Samsung Galaxy A52s ini hadir dengan desain yang mirip banget nih sama Samsung Galaxy A52 versi 4G-nya. Desainnya ini bermaterialkan polikarbonat dengan finishing matte yang kelihatan premium. Untuk varian warnanya sendiri ini terbagi atas 4 pilihan. Pertama ada warna mint kayak yang aku pegang sekarang ini, terus ada yang black, white, dan satu lagi ini violet. Untuk frame di sisi-sisinya ini bermaterialkan aluminium dengan di sisi atas ini ada lubang mic dan SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid. Terus di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo. Smartphone ini tuh punya IP rating ya atau IP67 yang tahan terhadap debu dan air sedalam 1 meter selama 30 menit. Fitur yang lumayan berguna lah dan berfungsi untuk melindungi smartphone kita kalau sewaktu-waktu kita dalam kondisi terjebak hujan atau misal lagi kecemplung. Kalau untuk urusan layar, Samsung Galaxy A52s ini dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan luas layar ada di 6,5 inci. Untuk kebutuhan nonton, layarnya ini udah enak banget. Khas panel Super AMOLED Samsung yang bisa hasilin gambar yang enak buat dilihat. Karakter warnanya juga nendang dan detailnya ini oke. Untuk refresh rate-nya juga smartphone ini udah 120 Hz punya yang untuk kebutuhan scrolling sosial media, beranda, dan sebagainya ini udah enak. Kecerahan layarnya juga udah 800 nits yang mana untuk penggunaan di luar ruangan udah cukup terang dan layar smartphone-nya ini jadi masih bisa dilihat dengan cukup jelas. Sementara untuk perlindungan layarnya ini sendiri itu udah dibekali dengan yang namanya Corning Gorilla Glass 5. Ini udah cukup ya buat sekedar melindungi layar smartphone dari goresan-goresan kecil. Oke, next kita bahas masalah performanya. Jadi Samsung Galaxy A52s ini dibekali dengan SoC dari Qualcomm, yaitu adalah Snapdragon 778G. Smartphone ini juga udah disupport jaringan 5G tentunya, sesuai dengan namanya. Terus RAM-nya ini punya kapasitas 8GB, internal memorinya 256GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis One UI 3.1. Untuk kebutuhan kasual misal kayak chattingan, main sosmed, baca berita, foto-foto, atau nonton film, Samsung Galaxy A52s ini udah lebih dari cukup ya untuk ngelakuin hal itu semua dengan sangat mudah. Perpaduan chipset seri 7, RAM, dan storage yang gede ini juga udah cukup banget ya buat kebutuhan harian. Sementara itu buat dipakai kegiatan yang lebih berat lagi kayak main game, Samsung Galaxy A52s ini itu udah cukup mumpuni. Game Mobile Legends bisa disikat dan dapetin settingan ultra dan high frame rate mode on. Main di sini performanya lancar banget tanpa kendala. Selama aku main ini juga nggak ada ngalamin yang namanya frame drop dan HP ini tuh udah cukup enak buat mainin game ini. Terus buat main PUBG Mobile, smartphone ini juga udah enak. Settingan yang didapat ini bisa sampai smooth extreme dan HDR ultra. Selama ngetes di sini itu udah aman ya tanpa kendala, ditambah gyroscope di smartphone ini juga udah lancar dan nyaman banget. Nah terus kalau buat main Genshin Impact, Samsung Galaxy A52s ini emang bukan device yang proper. Tapi paling gas smartphone ini udah bisa ngejalanin game ini dan FPS yang didapat ini cukup stabil di angka 40-45 FPS buat settingan lowest-nya. Untuk dayanya sendiri ini punya kapasitas 4500 mAh yang buat kebutuhan sehari-hari sih udah lebih dari cukup. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 13%. Terus main sosmed selama 1 jam ini baterainya berkurang sebanyak 15% dan main Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 25 watt yang buat isi sampai penuh butuh waktu 1 jam 15 menit.
Cuma sayangnya adapter charger yang dikasih di paket pembeliannya ini masih 15 watt aja ya. Jadi make sure buat kalian yang pengen nikmatin fitur fast chargingnya bisa beli charger yang support. Oh iya, smartphone ini udah ada fitur NFC ya, fitur yang udah wajib lah buat smartphone harga segini. Terus yang terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi Samsung Galaxy A52s ini dibekali dengan setup quad kamera, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide 2 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth yang punya resolusi 5 megapiksel juga. Sementara itu untuk kamera di bagian depan ini ada satu yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini khas Samsung banget. Bagus, detailnya dapat, dynamic range-nya ini luas, HDR-nya kerasa dan saturasinya ini juga pas. Overall hasilnya ini udah masuk ke kategori bagus lah buat ukuran smartphone mid-range. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A52s direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan kalau misal lensa ini bisa ya, ini ke ultra wide, ini lensa utamanya. Oke. Dan di sini juga ada mode stabilisasi tambahan, tapi nggak tahu nanti kalau udah pakai mode itu apakah bisa pindah-pindah lensa juga. Mungkin langsung aja kita coba kali ya. Oke, ini super steady-nya udah aktif, tapi nggak bisa pindah lensa, alias cuma lensa utama aja yang bisa pakai ultra steady. Sementara kalau lensa ultra wide nggak ada pilihan buat ultra steady. Oke, buat hasilnya seperti ini. Dan kalau kita bawa lari, oke, seperti itu untuk ultra steady dari kamera utamanya. Oke, ini ternyata ada pilihan Ultra HD 30 fps. Ultra HD mungkin di sini 2K ya, 1440 kali berapa gitu, kali 2160 kalau nggak salah. Hasilnya seperti ini. Dan ini di mode Ultra HD ini nggak ada pilihan stabilisasi tambahan. Jadi emang stabilisasi tambahan emang bisa dipakai untuk Full HD 30 fps saja, lensa utama. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Kita juga bisa pakai yang resolusi Ultra HD nya di kamera depan. Oke, seperti ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Nah, kalau ini adalah Ultra HD nya, hasilnya seperti ini. Apakah kelihatan lebih tajam? Kalau aku sih ngeliatnya ya sama-sama aja ya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya tentu aja smartphone ini adalah pilihan yang pas ya kalau kalian cari smartphone Samsung yang udah bagus buat segala kebutuhan. Ibarat udah bisa ngerasain smartphone premium Samsung lah tanpa harus ngeluarin duit lebih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.